sama enggak sampai gitu. Nggak produksi KTP-nya BRT, produksi bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dari Bapak Kabin Kaptimas yang bertugas di Desa Mojoagung, yaitu dari Polsek Nato, Pak Masa. Yang saya hormati Bapak Binsa yang bertugas di Desa Mojoagung, yaitu saudara Pak Adit dari Koramil Nato. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Bidan beserta stafnya dari Puskesmas Nangro, saudara Pak Dewi dan Mas Kono yang bertugas di Desa Mojoagung. Yang saya hormati dari perangkat desa yang hadir, yang saya hormati juga semua kader Posyandu yang ada di pemerintahan Desa Mojoagung, baik dari dusun Kreceng, Mojoagung, Mojosari, ataupun sedaya rawuh panjenengan. Kau ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga niat ingkang ikhlas waktu dan tenaga panjenengan yang hadir pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencatat amal kesayangan dumateng panjenengan sedaya, terus amal panjenengan yang telah meluangkan waktu tenaga untuk menghormati undangan pemerintahan Desa Mojoagung di aula di aula rapat dalam acara rembuk stunting, dan nanti mungkin 2 sesi sama mustadi. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, Allah binarahi untuk menindaklanjuti program pemerintah yang jelas. Perlu diketahui, memang kita harus menghormati, menghargai program dari pemerintah. Setiap tahun program tersebut seperti Musdes, Muspadi, stunting, apalagi stunting itu adalah prioritas dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk di Desa Mojoagung. Mekanismenya mungkin kita harus juga melihat dalam arti stunting ini program khusus, perhatian khusus, tapi jangan serta-merta kita hanya teori. Maksudnya bagaimana? Kemarin saya lintas sektor ini dari Puskesmas, yaitu dari Pak Dr. Dedi, namanya untuk menghilangkan stunting itu yang jelas kita harus punya mindset. Artinya mindset ini apa? Mindset kita punya pikiran. Jadi kalau zaman modern ngapunten itu perlu diketahui, anak ada yang stunting seharusnya itu sudah tidak ada. Dasarnya pemerintah pertama ada program gizi mulai dari ibu hamil, dan sekarang SDM-nya sudah maju. Contohnya di Lampung sudah tidak asing lagi mengenai HP Android, itu contoh pertama. Kedua, ada media sosial melalui TV. Jadi program-program tersebut ada yang stunting, kita harus evaluasi diri. Jadi kita tidak usah mengobati, tapi mencegah secara individu. Jadi tak sampai ke namanya mindset. Sekarang
secara logika. Dia tahu terutama ibu-ibu nih dan bapak-bapaknya mendukung. Nah, yang menjadi pola stunting yang jelas untuk pendahuluan saudara Bu Devi. Saya kemarin sudah koordinasi kepada Pak Dr. Dedi. Teori dan praktek secara nasional, bukan saya nyalahin teori. Kita harus praktek, terutama mindset. Jadi untuk menghilangkan stunting, pertama mindsetnya ibu-ibu itu dikasih wawasan, iya, kaderku menyampaikan kepada warganya. Jadi ini kan kader, bukan warganya. Enggak, Pak pendamping dengan status kayak namanya mindset ibu-ibu, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak ini kan menurut saya hanya mendukung. Mulai penjenengan nikah, mulai pemerintah ada yang namanya usia, tidak boleh di bawah usia yang sudah ditentukan. Alasannya apa? Bibit bobotnya, mindsetnya sudah siap untuk punya keluarga, yaitu anak, terutama generasi penerus kita. Jadi secara umum, menurut saya sekecil SDM-nya itu udah ada. Anak kok pengen stunting, pengen bantuan itu udah ada. Saya yakin, khususnya kalau jagung mungkin juga secara umum. Bagaimana Pak supaya nanti khususnya mau jagung tidak stunting? Ya, itulah yang perlu kita musyawarahkan. Dengan begitu, sudah ada HP, sudah ada TV. Kita kembali introspeksi diri kepada keluarga masing-masing. Anak itu memang tidak semudah yang Bapak Lurah sampaikan untuk menumakan supaya anak mau untuk yaitu mengkonsumsi, terutama yang tadi kabeh rata-rata kan sudah punya anak. Orang sebagai putu dengan egoisnya, terutama ibu-ibu, ngapun. Ya, itulah kita harus mengurangi rasa egois kita, kadang teralokasi kegiatan yang lain. Jadi namanya terlalu asik itu sebatas kedengarannya Mbak. Terlalu asik kita main HP. Jadi anaknya akhirnya waktunya memberi gizi makanan yang sesuai dengan aturan pemerintah. Akhirnya apa? Nah, akhirnya anak kadang yang instan. Itulah yang mencegah pendidikan semuanya menjadi tidak terpenuhi pola makan yang sesuai dengan pola yang diadakan secara teori yang disampaikan dari kesehatan. Tolonglah nanti Bu Devi, kita harus mengadakan terutama pencegahan melalui sosialisasi mindset yang kita berikan. Jangan sampai setiap tahun ini Bu ya, ini harus gini, ini harus gini. Itu tidak akan berkurang, nanti stuntingnya itu tidak akan berkurang. Apa ada pemimpin mau jagung stuntingnya benaknya beroleh bantuan yang banyak itu. Berarti program pemerintah tidak sukses kalau tidak bisa menekan stunting khususnya dalam tema pagi hari ini. Jadi mau jagung, tolonglah saudara Bu Devi sama Mas Tono untuk laporan setiap tahun bagaimana semua penggerak kader bersama-sama kepada masyarakat supaya anak-anak yang stunting menjadi tidak stunting. Nah, itu perlu nanti tidak di capaian sosialisasi. Akhirnya apa? Akhirnya pasti banyak kurang gizi. Ya, mau jago mau pernah tahu dibantu. Ya, bidannya juga pernah tahu memperhatikan dan akhirnya rata-rata motor. Jadi dalam hal tersebut yang namanya stunting adalah kita bersama-sama untuk memberi wawasan, terutama kepada ibu-ibu yang produktif
hanya mie. Rata-rata dari ukuran motor itu Pak. Sebetulnya itu tergantung lampirannya yang awal. Contohnya, nah ini kita harus buka supaya mindsetnya berubah. Tidak harus hanya instan begitu. Yang namanya pola makan yang sempurna itu harus ada gizinya. Namanya gizi itu harus pencapaian, yaitu ada sayurnya, sedikit pun ada buahnya. Ya harus ikan, ya ada protein hewani, tapi hanya sekedar yang anak membuat kita suka. Yang namanya ikan itu banyak. Contohnya daging, ayam, ikan laut. Yang dikemas menjadi melalui tidak harus utuh. Artinya utuh ada yang bukan dipakai seperti banyak sekarang. Dengan mekanisme tersebut kita harus mensewu. Anak putune dirapin pintar itu tidak ada. Cuma yang dilihat dengan keegoisan ibu biasanya instan dia tuh. Jadi akhirnya mau tidak telaten. Tolong khususnya Bu Bidan, kemarin saya sudah konfirmasi kepada Puskesmas untuk pencegahan stunting. Ini kan sifatnya pencegahan stunting. Orang penanganan stunting yang harus kita membutuhkan bantuan. Bukan Pak Lurah melarang untuk beri bantuan, tidak. Yang namanya program dikatakan sukses apabila mulai konsep dari awal sasarannya tepat sasaran kepada masyarakat dan mengurangi dari stunting tersebut. Dan itu namanya sukses. Jadi tidak sukses karena banyak masyarakat yang dibantu. Dan perlu diketahui ketelatenan seorang ibu didukung oleh bapak. Kalau namanya anak itu pasti pengen yang istilahnya yang ganti-ganti makanan. Jadi tidak jenuh untuk merangsang gairah untuk pola makan, merangsang ibadahnya. Jadi dalam tersebut, saya mohon kita acara stunting tahun 2026 ini harus mencapai tingkatan kemajuan, bukan kemunduran. Nah, kemunduran berarti program pemerintah tidak tepat sasaran. Jadi saya tidak ibaratnya khusus mau jagung kepada saudara semua, yaitu pelaksana kegiatan, terutama kegiatan di dalam mulai awal tahun setiap hari, terutama sosialisasi yang disampaikan kepada warganya yang membutuhkan, terutama didukung oleh program-program bantuan yang ada. Jadi pencegahan sifatnya itu yang pertama, kedua telaten, ketiga yaitu kita harus banyak-banyak untuk sharing. Ibu-ibu terutama bapak-bapak kita semua keluarga. Tidak harus orang yang kaya pasti tidak stunting. Tidak harus yang tidak punya yang stunting, tidak. Itu salah. Biasanya malah musim orang-orang yang pengusaha atau orang yang bekerja itu anaknya tidak begitu terurus. Karena apa? Karena repot dengan kegiatannya sendiri. Belum ini ada di US. Nah, anaknya betah, akhirnya tiba apa? Drop mental, tidak mau makan. Yang saya lihat di Mojagung khususnya selama saya menjadi kepala desa, itu yang stunting malah anak yang ekonominya mampu. Jadi di Mojagung banyak bantuan setiap bulan, masukan. Kalau ada stunting, seperti Ibu Bidan yang bertugas di desa Mojagung dan ibu-ibu menjadi kader, seharusnya introspeksi diri, evaluasi dan malu. Ditekan setidak-tidaknya ditekan sedini mungkin. Dan warga yang dijadikan stunting itu pasti mental. Dikira tidak mampu. Padahal bantuan setiap bulan ada. Nah, itu contoh. Saya dipahami ya ibu ya. Nah, turun itu sebagai membuka untuk stunting
tidak ada tindak lanjutnya. Jadi tolong kita sama-sama sudah keluarga. Iya, anakku tidak stunting, iya ambil pintar atau gen. Gen itu apa Pak? Sekolah biologi, sifat membawa keturunan. Jadi benihnya kecil, itu untuk berkembang bagus juga sulit. Namanya gen, contohnya jangan tandur bersama. Pengen yang tandur yang bibitnya unggul, hasilnya biar banyak ilmu sapi gitu nonton. Pengen jadi musim Brahman, orang pengen sapi biasa-biasa. Itu gen. Caranya gennya alit bagaimana Pak? Kita harus ditunjuk nanti ke mulai kehamilan protein yang tinggi. Jadi bisa gennya kecil-kecil tapi anaknya tumbuh yang di luar. Karena apa? Ditunjang oleh yaitu ilmu seperti itu, gizi. Jadi kadang-kadang jadi cemburu sosial ke keluarga. Wah, ayo kok, pintar. Boleh, ngono iki Gusti Allah. Kan enten itu. Sebetulnya tidak. Jujur. Memang dia telaten memberi gizi dan dituntut oleh gizi yang tinggi. Analisa. Saya itu analisa. Memang ada sifat pembawa keturunan itu perkecualian. Pintar itu memang ada dari istilah keturunan juga ada. Tapi kita jangan rendah hati. Contohnya yang direcek. Tak sampaikan putranya Pak Mak. Gini Pak Mak kalau baru sumber itu turun. Dengan saudara sadar. Anak orang tidak mampu. Sekolahnya saya pengen betul katut. Oleh sekatok. Nangis mutung betul sekolah. Melayu dengan pulau. Enter warga itu. Pak, dia pulau betul sekolah. Loh, zamannya tanam betul sekolah. Iya, kalau sih kita betul kurun Pak. Oh, dan pulau bantu. Akhirnya kalau betul itu, pulau nggak kepala sekolah. Setelah SMP pergi, akhirnya SMP ini sekolah di mana saja sama. Orang itu negeri dulu itu pasti penak belum tentu. Tak buktikan pada receh. Akhirnya diterima di UGM Jogja. Kita UGM, pada receh kan kita tahun ini terutama anak orang tidak mampu, ibunya sudah meninggal, masuk kuliah tidak bayar gratis. Sekarang diangkat jadi kerja di Jakarta. Artinya apa? Jadi kita juga punya kesempatan. Anak yang tidak mampu itu dia tidak diberi kesempatan oleh pemerintah. Dengan begitu kita tak jalur dengan stunting. Jangan kita kecil hati. Semangat anak itu stunting ini. Iya caranya begitu. Aduh jadi ini Bu semangat caranya ngoten. Iki bapak sekira jaringan tetap dikurangi ya. Jadi dilihat masalahnya. Ngoten saya Bu Dewi ini untuk itu apa masalahnya? Apa anak itu sudah makan pola makannya kurang pas? Kadang anak sekarang, wes KFC mahal, yang mahal instan kata lagi. Niku kurang bener mahal tapi kurang sempurna isinya. Menurut teori memang benar. Jadi hal tersebut tolonglah dikurangi yang instan, terutama ini sekedar tidak apa. Itu makanan yang sesekali ibaratnya enggak tiap hari terutama dari buah itu mendukung sekali enggak harus yang mahal. Jadi buah seperti pepaya, pisang atau buah yang ringan-ringan tapi tolong jangan sampai pakai ubah. Artinya mau dieteren. Jadi tolonglah nanti demi kebaikan keluarga jenengan, anak, putu, saudara, kecuali kalau memang pembawaan. Nah, bukan yaitu Allah alam kecualian itu. Tadi niku saya perlu sampaikan untuk pembuka. Terima kasih. Tolong nanti acara ini bila kurang jelas pemaparannya, dengan khususnya kader itu sama tanyakan sejelas mungkin. Jangan malu-malu pokoknya ini untuk bercoba. Akhirnya dengan rugi terutama kepada anak putu, calonnya dengan yang dia putu, kata sekolah yang dia putu. Nah, nanti pengen semuanya baik-baik saja maju. Jangan sampai jalan di tempat statement maksudnya. Ya akhirnya kurang SDM enggak pokok, tapi anak putu harus sampai seperti kita. Ibaratnya ngoten loh, orang tua pasti begitu.
sampaikan terima kasih, tidak saya panjang lebarkan untuk membuka ini. Dari yang saya sampaikan kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga Moja Agung kedepannya lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk nanti setelah pembukaan saya tinggal ke bawah karena ada kegiatan untuk pelayanan masyarakat bersama Pak Adib atau Pak Babin Kaptimas biar diteruskan kepada yang membidangi, tidak mengurangi rasa hormat untuk kegiatan pada pagi hari ini. Itu terima kasih. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya persilakan untuk pembicaraan diri. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mojo Agung Pak Basuki Aluki Santosa, yang terhormat Bapak Ibu Perangkat Desa Mojo Agung, yang terhormat Bapak Babin Kaptimas Pak Pasa, dan yang terhormat Bapak ada bapaknya ya, ibu-ibu kader semua. Alhamdulillah kita hari ini sehat semua ya ibu-ibu, bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita rembuk stunting ya. Di sini nanti seperti tahun-tahun sebelumnya kita mengusulkan semua yang berhubungan dengan pencegahan stunting. Setiap tahun kita mengusulkan berbagai usulan, entah itu nanti pelaksanaannya di tahun berapa kita belum tahu, jadi harus tetap mengusulkan sampai terlaksana. Dan sebelum saya lanjutkan, nanti biar dibacakan untuk Ibu Care untuk usulan kita yang tahun kemarin dan apa saja yang sudah kita laksanakan di tahun 2025. Dan nanti semoga Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa memberikan dukungannya dan menyampaikan pendapatnya untuk kegiatan stunting 2027 ya, untuk 2027. Untuk apa-apa mangke semua aspirasi dari ibu-ibu ditampung, semoga nanti untuk tahun depan bisa terrealisasi. Saya kasihkan Jalek dulu untuk daftar usulan dari tahun kemarin dan apa saja yang sudah kita laksanakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kades, yang terhormat Ibu Bidan Desa Mojo Agung, yang terhormat Bapak Babin Kaptimas, yang terhormat Bapak Ibu Perangkat Desa, yang terhormat Ibu-ibu kader Posyandu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara rembuk stunting untuk tahun anggaran 2027. Ibu-ibu yang saya hormati, saya bacakan daftar usulan sarana stunting tingkat desa tahun anggaran 2026. Ini usulan ibu-ibu yang tahun anggaran kemarin 2026. 1. Sosialisasi pola asuh anak. 2. Kelas ibu hamil. 3. Sosialisasi tentang gizi balita. 4. PMT stunting. 5. PMT ibu hamil.
6. Posyandu remaja. 7. APE 3 pos. 8. Alat deteksi dini tumbuh kembang. 9. Mebelir posyandu. 10. Sosialisasi bus persiapan pranikah. 11. Buku administrasi PKK. Ini untuk usulan tahun anggaran 2026. Untuk sekarang, ini ibu-ibu mengusulkan untuk anggaran 2027. Monggo ibu-ibu, ini usulannya, ini juga belum bisa terrealisasi semua untuk anggaran 2026. Mungkin dari ibu-ibu ada usulan tambahan atau gimana, monggo dipersilahkan. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu ini kalau nambahin ya seperti mawon saja ini perlu diketahui mungkin dengan ibu dari besok bahwa dan apa itu yang belum saya sampaikan untuk mulai tahun 2026 perlu diketahui ibu program pemerintah melalui Koperasi Merah Putih akhirnya anggaran tersebut dikurangi 60%. Se-Indonesia bukan hanya Posyandu. Jadi artinya apa Pak? Bila jenengan nanti usul, kalau ada yang tidak bisa atau belum bisa terrealisasi, dengan jangan sampai mumpung. Aku usul katanya itu sudah terrealisasi pada desa kita ibaratnya ini jenengan kalau hari ini informasi. Jadi kalau Pak pendamping kegiatan negeri. Nanti mulai 2026 semua anggaran dikurangi oleh pemerintah untuk Koperasi Merah Putih sampai tahun 2031 6 tahun. Tidak boleh bangun juga semua anggaran terserap di Koperasi Merah Putih sama gizi. Jadi umpama jenengan namanya usul ngapunten urung bisa terrealisasi. Itulah jawabannya sepatutnya memaklumi. Saya pahami ya. Jadi semua anggaran dipangkas semuanya. Tapi itu kenyataan dan itu dana dari negara. Jadi hal tersebut kita juga mendukung, menghormati program dari pemerintah pusat. Itu. Jadi itu sekedar tambahan informasi. Semoga dengan bisa memahami juga tahu. Kalau ada usulan yang ditampung, yang seyogyanya, yang sangat penting, yang sangat urgent, dikondisikan. Tolong kemudian nanti koordinasi kepada bendahara. Oh ini bendahara yang sangat urgent ada untuk kecamatan atau kabupaten yang lain, Posyandu, PMT itu dihentikan. Karena itu tidak cukup. Dan terus dia kalau ada, itu urusan mereka. Ngapunten, nek mau jagung mungkin ya ada, cuma mungkin ada yang dikurangi juga, karena toh. Dan makanya kami biasanya mulai seragam, mulai lain-lain, ya. Itu juga nanti dikurangi, karena sebetulnya dananya belum cukup. Jadi pun nanti boleh pemikiran ini Pak Lurah, kompor itu anggaran ini kurang nek. Ngapunten, mulai data sampaikan penjenengan. Ya, makanya Bu Bidan juga menyampaikan sehingga semua usulan ditampung dan yang urgent duduk diutamakan. Itu tambahan dari pulau, maka turun. Maka dilanjut pulau tak izin untuk ke bawah pelayanan. Maka dia Bu, mulai tahun ini puasa ini. Tidak ada seragam baru. Tidak ada kenaikan. Malah ngumpet gitu. Iya Pak pendamping. Desanya terkecil
kebijakan yang baru oleh Bapak Presiden baru, jadi kita harus mengikuti. Terus ini 2026 yang insya Allah yang masih terrealisasi yaitu PMT stunting ya Bu. Yang kita usulkan ada 12 poin kemarin 2026 ini kelihatannya cuma 1, 2, 3 yang terrealisasi, yang lainnya kapan entah tahun berapa belum tahu. Tapi monggo ibu-ibu ditambahi mawon untuk usulan, kita usul sebanyak-banyaknya, tidak tahu entah itu nanti terrealisasi tahun berapa. Boleh kalau cuma usul. Monggo untuk posyandu IAP kadernya yang datang, ada tambahan usulan. Sri Bu soalnya kalau pencegahan stunting kan tidak hanya gizi dan perihal ibu hamil. Jadi dari kapasitas ibu kader posyandu juga pasti mempengaruhi. Tapi untuk biasanya untuk pelatihan ibu kader nanti diadakan dari dinas kesehatan. Biasanya kan setiap tahun ada. Kalau desa biasanya kan untuk stuntingnya saja. Tapi kalau untuk kapasitas ibu kader posyandu biasanya nanti ada pelatihan biasanya dari dinas kesehatan. Terus kalau untuk sanitasi kan juga berpengaruh untuk stunting. Tapi kan sanitasi biasanya sudah diusulkan yang misal untuk jamban sehat kita sampun mencari untuk jamban yang belum punya, yang masih cemplung atau biasanya dibuatkan dari desa. Itu sudah termasuk pencegahan stunting juga. PMT ASI eksklusif, gizi ibu hamil, balita, remaja, putri, calon pengantin, kita juga ada tim DPK, jadi sudah tercover itu. Monggo ada yang usulan tambahan atau tetap ini diusulkan sampai padahal tahun kemarin sudah berencana A, B, C, D. Kemarin sudah diusulkan untuk penambahan transport juga untuk ibu kader yang double pekerjaan di sini dan di sana. Ternyata karena terbentur anggaran juga malah kita kembalikan ke tempatnya, malah tidak dapat transport. Untuk apalagi untuk alat dididik kemarin kita sudah mengusulkan juga mobil posyandu, memang karena terbentur dana itu juga belum terrealisasi sampai tahun berapa kita juga belum tahu. Dalam mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang kula hormati Sekdes Gagung saha Bidan saha ingkang kula hormati sedaya kang sakrawuh Ibu Kader. Kula nek damel mik malah ndredeg. Kula lanjut ya. Ingkang kawula tanyakan untuk Mujagung niku angka stuntingnya pinten? Niki 7 anak. 7 anak. Ya, dari 9 ya, turun jadi ada yang lulus, ada yang keluar, beda-beda. Terus untuk pernikahan itu yang tahun 2025 sampai nopo berupa pripun niku? Kalau 2025 kita masih banyak kegiatan untuk PMT ibu hamil, PMT stunting, kelas ibu hamil, kelas balita, itu kita masih ada semua. Nah, untuk 2026
ada. Mungkin nanti saya usulkan ke puskesmas, cuman biasanya kan ada transport. Kalau dari desa dan puskesmas saya mix itu, yang dari desa nanti transportnya, yang dari puskesmas biasanya untuk snack. Mungkin untuk tahun ini tetap saya adakan, cuman dapat snack. Kalau yang dulu kan pasti dapat transport. Masukan kemauan gitu ini dereng loh ya. Itu sosialisasi kan yang jelas sampun setiap nopo ngoten untuk stunting. Kalau sosialisasi kemarin 2025 satu kali ya pelatihan perempuan yang pas kemarin untuk makan untuk stunting Gizi. ya, cara membuat PMT yang kemarin itu yang untuk usia muda ke atas, kalau MPASI Kalau tidak ada anggaran untuk apa gitu, anggaran untuk stunting, minimal kan sosialisasi yang terkait dengan penambahan gizi. Kersane diserang bicara mungkin diusulkan Pak Wong. Sementara ngoten dibangun, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu lain. Bu, dalam tahun kemarin itu juga sudah ada tambahan snack yang dari programnya Dinkes itu loh Bu, untuk stunting. Untuk PMT lokal. Tapi untuk tahun ini nggak tahu gitu. Belum tahu gitu. Soalnya PMT lokal dari pusat langsung turun ke dinas kesehatan terus disampaikan ke desa J. Itu juga ada kemarin berapa bulan Mbak ini? Itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Kalau ibu hamil sampai 3 bulan setiap hari. Oke. Kalau untuk PMT lokal dia langsung dari pusat minggu. Ada yang ditambahkan? Monggo. Bu Mes. Macam pangkah rujaan. Ini menunjukkan stunting ya. Gizi ibu terpenuhi, nanti asinya juga bagus, bahagia, asinya juga bertambah. Ini anaknya bapaknya. Kalau untuk kegiatan SOTH nggak ada gitu Mas. Soalnya dananya juga besar, tidak ada uang. Untuk yang kegiatan untuk penambahan saya usulkan snack dan makan gitu. Untuk ibu kader ternyata gitu tidak ada. Kata Bucari dan Bendahara, uangnya tinggal sedikit, bingung kalau ngatur. Yang mana yang didahulukan? Monggo Bu, sing tahu kan jenengan itu kan namung ngulek. Berarti kan harus ada penekanan yang kan pundi dengan Melanjutkan itu aja. prioritas pundi. Diambil yang urgent aja. Oke, ada tambahan ibu saya untuk posyandu remaja. Kita belum punya untuk yang sudah kuliah kerja, kali putih Mas tolong. Kuliah kerja kali enggak posyandu remaja yang sudah jalan. Indosari. Indosari sudah. Ngapun. Bingung kan. Lah aku tuh jadi malah bingung malah udah santri.
resolusi jenengan dengan anggaran minim itu 2026 ini untuk stunting. Ya kalau saya yang langsung ke anaknya, maksudnya yang langsung memang dia stunting dari bertahun-tahun kemarin kan dikasih bantuan berupa telur, susu, terus biskuit yang mengandung tinggi, pokoknya yang untuk dia naik baby booster untuk baby boosternya. Nah di sini nanti udah tahu di ACC apa enggak sama udara, nanti saya usulkan yang itu tetap ada. Kalau yang lain saya betul begitu urgent untuk misal alat JTK, meduler, sosialisasi bus pranika, buku administrasi PKK, ILP, sosialisasi pola asuh anak ini kan tidak urgent. Insya Allah itu yang masih bisa dianggarkan. Soalnya kalau saya manut anggarannya. manut anggaran bawah. Saya betul Masuk pulang aja. Tahu mami anggaran kan minim. Jadi potong honore iki ngopen. Langsung dong. Kalau protes makanya juga kan rujaan. Rujak itu buat papa di rumah. Urun ke atas di buat papa di rumah. Pripun ibu pun Pripun Pak Pendamping ini usulannya pun buntu karena keterbatasan dana. Usulannya pun keluar tapi Nyuwun solusi Pak Pendamping. solusi Pak. Solusinipun napa usulanipun walaupun jangan terpaku di dana. Jadi terlepas dananya minim, walaupun untuk 2026 dana minim, usulan harus tetap dimaksimalkan. Nanti secara tidak langsung muncul skala prioritas. Nah itu yang nanti walaupun minim nanti dengan usulan banyak pasti nanti muncul skala prioritas untuk kegiatan stunting. Mungkin itu gambaran usul. Berarti ini kita tetap diusulkan lagi nggih untuk 2027 nggih Bapak Ibu. Pun Usulnya karo ngotot aja. soalnya saat ini apa-apa kalau udah ada dananya juga tidak jalan. Oke. Terutama Pak Wong. Usulan yo karo pipo. Dulu Pak iki dulu. Oh, iya nambah. Terus bisa usulan itu tidak harus berupa misalnya kegiatan. Jadi mungkin dari lingkungan dari Bapak Ibu, Ibu-ibu ada istilahnya warga yang istilahnya belum ada sanitasi, nah itu juga bisa menjadi usulan. Jadi tidak harus PMT atau jadi sanitasi pun menjadi bagian dari kegiatan penanganan stunting. Selama ini kan Sabun Jabar itu Pak yang sanitasi. Terus titip pesan untuk ibu-ibu kader, jika ada warganya yang baru melahirkan atau mempunyai bayi, kalau bisa disarankan untuk ASI eksklusif, kan tidak pakai dana nih Bu. Jadi dengan jamin, dengan kan ibu kader kan sudah terlatih, sudah pintar semua. Jadi nanti kalau misal pas jagung bayi, anak sama kok dari asing kamu enggak perlu mau, kan nanti ibu kader bisa memberikan edukasi, memberikan KIE kali ibu biar
nanti sakit. Oh, pinter-pinter aku nanti bukan dari bumi jane kalah kan. Nah, itu kan tidak pakai dana. Terus untuk makanan pendamping ASI yang usia 6 bulan ke atas, ibu-ibu kemarin kan sudah diberi latihan juga untuk tekstur, untuk beragam macam isi piringku yang dijelaskan Bu Esther dulu, itu juga bisa ditularkan ke ibu-ibu balita yang ada di lingkungan panjenengan. Mulai 6 bulan ini ojo kental-kental disaring, buburnya disaring. Mulai wis 9 bulan tidak disaring tidak apa-apa, bertahap, bubur lembut. Nanti kalau 12 bulan wis agak kasar. Kan ibu-ibu semua sudah mengantongi ilmu itu. Jadi bisa ditularkan ke ibu-ibu di lingkungan masing-masing posyandu. Sakit ya ibu, kalau tidak pesan itu. Ya, alhamdulillah. Beda setatnya mau disari bener. Untuk mau disari, tak urusan ibu ya loh mas. Ibu lo pindah dari Batu ada situ wanti. Maskeran terus masalahnya selidiknya maskeran kan. Mencurigakan. Udah terkenal lo. Wis tambah. Biasa kok. Masa kok Mbak? Kuwi tok. Jenenge Dina. Bisa ada salah. Anak Budi. Budi siapa? Sanding Meme. Meme wis kosan. Meme wis sanding. Papat 6 kan 5 tahun siane. Murah, sik kemarin saya ditanya Bu Esther, siapa saja yang mau dirujuk ke Bayangkara dulu kan bisa. Alhamdulillah. Ini nih. anak Indonesia yang muda maunya kan uang ya Titip pesan itu. Terus untuk makanan pendamping asinya tadi, kalau sudah 6 bulan ke atas jangan sampai di setiap hari dikasih yang instan, misal sun. Geleme sun Bu, tak bisa tak masaknya orang gelem. Ku sing males sih mboke apa anake sing Niku mboten-mboten kemungkinan Bapak Emeri. Lah niku. Permisi kula tak tengadap riyen nonton kegiatan. Jadi usulan tadi yang ditambahkan kayak kemarin 12 poin ditambah dari Pak Wo berarti ada 13. Tetap usulan mohon begini. Pon pas. Saya suruh oke, sampai langsung video ngeten. Nah, aku aja ngusul, ora ngomong mau. Lurah boten penambahan apa boten? Asli berarti niki. Jadi nanti saya bacakan untuk usulan yang 2027 sosialisasi pola asuh anak untuk kelas ibu hamil, sosialisasi tentang gizi balita, PMT stunting, PMT ibu hamil yang kek nih, kalau bisa ibu hamil yang kek. Jadi tidak semua ibu hamil dapat PMT. Karena kalau dia sudah gizinya sudah terpenuhi, insya Allah tidak usah dikasih. Posyandu remaja, APE untuk 3 posyandu dari Krecek Mojosari, Mojoagung. Alat DDTK, deteksi dini tumbuh kembang setiap posyandu kalau bisa nggih. Untuk member posyandu setiap pos nggih. Sosialisasi bus persiapan pranikah, buku administrasi PKK niki sebenarnya niki nggih radi urgent Bu Lurah.
Biasanya kan kalau buku administrasi PKK nanti kalau tapi sudah dianu nih Bu, setiap di kecamatan ada namanya untuk PKK biasanya ada penilaian anu kan gitu. Terus sama buku administrasi posyandu misalnya yang bujur niku soalnya kalau pas dikunjungi yo malah mojoku iki kok bukunya administrasi kok enek absensinya di buku tanda tangan buku anu nggak ada. Ini buku tulis mau nggak apa-apa nanti sama Bu Kader mau di anu kalau tapi kalau dulu pernah yang posyandu itu kita dibuatkan desa pon rapi pon anu sudah tinggal mengisi Bu Kader jadi ada absensi Bu Kader ada apa kamu dan lain-lain itu cuma ada ini menjelaskan kami buku administrasi posyandu setiap pos kalian kegiatan IRP dan SOTH mungkin kegiatan IRP mau kegiatan SOTH lagi sama nih buku administrasi PKK itu sebenarnya ya bukan biasanya penilaian dari kecamatan dan juga ini mohon dikondisikan itu sampun jadi kita ada 13 usulan pon pas mungkin Nek sudah saya bacakan untuk usulan 2027 jadi kalau tutup ya untuk acara selanjutnya untuk yang kedua untuk Muswadi saya akhiri ya minta maaf jika saya ada lebihnya hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.